Nabawi. Di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya adalah lain Syekh Syarifullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, serta Al-Syahid Ahmad bin Abdullah. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Abdul Wahab Abdullah, Kiai An-Nawi, Kiai Dahlan, Kiai Syamsuri, dan Kiai Soleh. Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah Putri Kiai Omli dari desa Karangada Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia mendirikan pesantren pada 1899. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Irang. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah Hasyim Asy'ari meninggal dunia tanpa meninggalkan sang putra. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nafikoh Putri Kiai Ilyas, suatu pesantren sebulan Madiun yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1930-an, Nafikoh wafat. Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Kiai Masyuro dan dikaruniai 4 anak, mendirikan 60 ulama. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai termasuk pesantren serta petunjuk gurunya. Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Kebangkitan Ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Berdirinya NU bukan sekadar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk mempereskon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermadhab dalam situasi pertentangan paham yang kian penting. Salah satu Kiai Haji Asy'ari menjelaskan pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah, sehingga orang muslim di Indonesia terutama orang NU itu kalau bertemu dan berinteraksi dengan orang muslim dunia bisa nyambung dibandingkan sebelum adanya NU. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang tegar. Saat Belanda menjajah, Kiai Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang saja biasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda juga Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melalui penjajahan, melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Fatwa jihad melawan penjajah memiliki perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke tanah suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak aturan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi, mencetuskan resolusi jihad di masa awal Indonesia merdeka. Belanda dengan membentuk bisa bermaksud kembali menduduki Indonesia untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu menunjukkan gerakan perlawanan di mana-mana terdapat tentara Belanda dan sekutu. Salah satu penulis dari Khawarij yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Atas dasarnya semasa hidup terhadap negara, resolusi Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional 17 November 1964. Jadi cukup sekian cerita biografi pahlawan Indonesia dari saya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.